Dengan Mbak Namirah ya? Oke, dengan siapa ya? Saya dengan Raswan. Travel ya? Raswan dari UIN Jakarta. Oke, oh alah. Ya, gimana? Mohon maaf, kirain soalnya tadi juga hubungin travel soalnya. Oh gitu, Ya mau. gimana? Iya, iya, oke. Lagi sibuk atau lagi santai? Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Ya, ya. Saya yang dapat rekomendasi dari Mas Afif. Oh, sedang buat wawancara itu ya? Iya, betul betul. Kalau Mbak Namira, Gimana? kalau Mbak Namira ini yang kelas semester 6 apa? Reguler atau ICP? ICP ya namanya. ICP sama kayak Afif. Oh, ICP juga ya. Oh, ICP sama dengan Apip ya. Ya, Mbak Namira kalau semester berapa ini? Oh, gimana? semester 7 6 ya. Apa aja mata kuliah yang diambil, Mbak? Oh, semester ini ya? Iya. Semester ini itu ada Balago 2, Iya. terus apa? Pembelajaran bahasa Arab untuk pendidikan menengah, Iya. terus keterampilan dasar mengajar, Iya. kemudian apa lagi ya? Bentar. Ada Sakofa Arabia, Nah, Sakofa ya. ya Sakofa Sakofa. Arabia. Terus ada Iktisabul Lughah, Iktisabul Lughah ya. Iktisab ya, Iktisab al-Lughah. Terus ya. Terus pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan ajar. Ya, terus ada manajemen pendidikan Islam, ya. ada target learning, sampai kemarin ada KKM, tapi KKM-nya udah dilaksanakan. KKN ya. KKN. Iya, KKM. Kalau KKN apa KKM? Masyarakat ya? Kuliah? Kalau sekarang ngomongnya KKM, Oh, KKM. kuliah kerja mahasiswa. Oh, lain lagi ya, KKM. Oh. Kalau semester 6, Mbak, ya apa aja itu semester 6? Di mananya? Kalau semester 6 apa aja mata kuliah? Semester 5 yang diambil? Masih ingat ya? Semester 5 ya? Masih ingat nggak ya? Ada kualitatif, metodologi penelitian kualitatif. Ya. Terus ada Balago 1. Balago 1. Balago 1. Balago 1 ada lagi ya? Bentar. Nahu udah enggak ya? Nahu. Oh iya, Nahu 4. Nahu 4. Sorop enggak ya? Udah enggak? Sorop udah selesai di semester sebelumnya. Iya, sorop. Kemudian ada PBA untuk pendidikan dasar. PBA dasar. Terus pengembangan sumber dan media pembelajaran. Iya. Media Bimbingan konseling. dan sumber. Studi fikih. Kalau kelas 1 tadi udah ya. Terus Iya. ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi. Ya, terus ada Maharoh Kitabah. Maharoh Kitabah. Kitabah berapa, Mbak? Ada sinar Maharoh Kitabah 3 insya Allah. 3. Sina'ah Mu'jam ya. Sina'atul. Ya. Sina'ah Al-Mu'jam sama perencanaan pembelajaran. Mu'jam sama perencanaan ya. Perencanaan pembelajaran. Ya. Terus
Terus tadi itu yang semester 6 ketambahan e-learning udah. Ya, ya. Semester 6 tadi ada iya, e-learning ada ya. Iya, e-learning. Kalau Balago 2 siapa pengajarnya, Mbak? Dean. Ya. Ustadzah siapa? Kedua diajar sama Ustadz Idrus. Idrus ya. Pakai RPS nggak beliau? Pakai. RPS ada ya. Pakai makalah ngajarnya, Mbak? Gimana? Ngajarnya pakai makalah atau bukan? Oh, penugasannya. Iya, pakai makalah, tapi makalahnya makalah ringkas. Cuman isinya materi aja gitu. Ringkas. Hanya materi ya. Bukunya bebas ya? Iya. Bukunya bebas. Buku Tapi bebas. biasanya sama teman-teman makainya seragam bukunya. Oh gitu. Tapi kesepakatan seragam ya. Bukan kesepakatan juga sih, cuman kan biasanya kayak yang kelompok pertama udah presentasi nih, pasti nanti ditanyain pakai buku apa gitu. Iya. Nah, nanti teman-temannya pada ngikut. Biasanya apa bukunya? Kalau yang sekarang itu makanya Jawahirul Balaghah, terus Jawahirul Maknun. Jawahirul Balaghah ya. Jawharul Maknun ya. Iya. Kalau UTS UASnya pakai apa, Mbak? UTS UAS yang sekarang. Kalau UTS yang sekarang kebetulan daring kayak. Iya. UTS-nya daring ya. Tulis ya berarti ya? Ya. Esai ya? Seandainya nggak daring juga tetap tulis ya. Tulis esai ya? Soalnya kan ada pemberitahuan. Iya, COVID. Surat edaran itu. COVID ya. Iya. Kalau PBA pembelajaran bahasa Arab untuk menengah, Ustadz siapa? Ustadzah Ustadz Selamat Daroin. Selamat Daroin. Pakai RPS, Mbak ya? Sebenarnya beliau punya RPS-nya, cuman kata beliau RPS-nya terlalu rumit, jadi beliau langsung ngasih tugas sendiri. Karena terlalu rumit langsung ngasih tugas ya? Ya. Nah, Jadi tugas. kan sebelumnya semester sebelumnya kan udah ada PBA untuk pendidikan dasar ya. Nah, Iya. jadi yang tugasnya disesuaikan sama pembelajaran dari yang untuk pendidikan dasar itu. Makalah? Sistemnya makalah? Bukan makalah sih, soalnya kita itu menganalisis silabus sama RPP. Oh iya ya ya. Tapi analisis silabus yang dibikin guru ya? Iya. Silabus. Tapi untuk sementara masih pakai yang dari internet, jadi nyari terus kita menganalisis gitu. Guru dari internet ya? Internet sementara ya? Ya. Setiap pembelajaran begitu ya? Rencananya sih gimana? Setiap pembelajaran analisis saja ya gitu ya? Untuk PBA menengah? Iya, yang menengah. Iya, soalnya dibagi dua kan, sebelum UTS sama setelah UTS. Yang sebelum UTS untuk tingkatan MTS, terus yang setelah UTS untuk tingkatan MAN. Sebelum UTS, MTS, setelah MAN ya? Ya, MAN, oke. Kalau UTS-nya kemarin? UTS-nya kemarin itu sebenarnya disuruh buat video pembelajaran sama mengumpulkan RPP. Cuman karena videonya kemarin tidak memungkinkan, jadi mengumpulkan RPP buatan sendiri. Dan RPP karena teknis hanya RPP ya. Ya, Kalau Sakopah, Ustadz siapa yang ngajar? sama Ustadz Idrus juga. Oh, Ustadz Idrus juga. Tanpa RPP ya? Ada, tapi RPP-nya itu cuman hanya kumpulan materi gitu. Hanya Kayak kumpulan. pertemuan pertama bahas ini, pertemuan kedua bahas ini gitu aja. Oh iya, hanya kumpulan materi.
Pembelajarannya berarti pakai apa ini? Makalah ya? Makalah, presentasi kelompok juga ya. Jadi Makalah. kelompoknya dibagi dua, setiap mahasiswa itu presentasi 2 kali. Yang pertama sebelum UTS sama setelah UTS. Oh. Setiap mahasiswa. Jadi bikin makalah 2 kali ya? Iya, soalnya presentasinya juga 2 kali. 2 kali. Soalnya kan Dan kalau makalah. ICP itu anggotanya cuma dikit kan, cuma 22 orang. Oh iya, karena ICT hanya 2 orang ya, 22 ya. Iya, jadi dibagi 2 kali presentasinya. Jadi setiap anak kebagian presentasi 2 kali. Balago juga kayak gitu. Oh gitu ya, Balago juga sama ya 2 kali. Ya, soalnya mungkin karena dosen pengampunya juga sama. Oh iya ya, ada 2 kali presentasi. UTS UASnya sama ya tadi ya, kayak UTS-nya. UTS sih sama, tulis juga. UTS. Cuman karena itu jadi lewat daring. Oh daring. Terus pakai buku khusus atau enggak? Enggak. Bukunya Kalau bebas. untuk Sekofa, sebenarnya kalau Ustadz Idrus itu membebaskan sumber Buku. sih. Bahkan Ya. dari Google bebas juga beliau mempersilahkan. Iya iya iya. Keterampilan dasar mengajar. Ini siapa dosen pengampu beli ini? Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan. Ustadz Nur Hadi. Oh Nur Hadi. Ada RPS Ada. lengkap ya? Lengkap. Oh lengkap. Pakai makalah. Pakai. Jadi sebenarnya pembelajarannya itu dibagi 2 juga, sebelum UTS sama setelah UTS. Sebelum UTS itu presentasi, terus Ya. yang setelah UTS itu rencananya itu praktek ngajar. Presentasi setelah UTS praktek ya. Ya, praktek ngajar. Oh iya iya. Terus tapi karena kendala juga ini kan nggak bisa praktek ngajar, kan aslinya ngajar micro teaching gitu ya, Iya, ada iya. di labnya gitu. Tapi karena nggak memungkinkan, untuk sementara tugasnya itu disuruh membuat RPP terbaru yang Merdeka Belajar yang cuma 1 lembar. RPP Merdeka Belajar ya. Iya iya. Ya. Iya iya. Oh ya, sama tadi kayaknya mata kuliahnya ketinggalan 1 itu penelitian tindakan kelas. Oh PTK ya. Ya. PTK ya ya. Sementara membuat RPP. UTS-nya apa ini? Oh, nggak ada UTS. Tidak ada UTS ya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kontennya apa aja Mbak mata kuliah ini? Tentang dasar-dasar ngajar, kayak keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, Oh iya. variasi mengajar. Membuka ya, membuka, Ya. menutup, variasi ya. Ya, Ya, kalau iktisab al-lughah ini Ustadz siapa? ada Mamluk, Oh, Mamlu. Kajur ya, Bu Kajur. Abdul Hasanah. Bu Nggak, Kajur. Bu Kajur. Ada RPS lengkap? Enggak dikasih ke kita sih RPS-nya, jadi beliau begitu pertama masuk itu langsung ngasih buku. Bukunya pakai judulnya Fundamental Concept of Language Teaching, punyanya Stern, keluaran dari Oxford. Langsung dibagi kelompok berdasarkan sub-sub judul di situ, jadi kita nggak dikasih RPS Langsung susunan materi apa gimana gitu, enggak. dikasih buku. Tadi karya siapa? Stern, STEM ya? STERN. Stern. Apa bukunya namanya? Ya, Fundamental Concept of Language Teaching. Fundamental Concept of Language Teaching. Jadi mahasiswa ditugaskan sesuai bab-bab di situ ya? Ya, jadi pembagian kelompoknya juga nggak rata, ada yang cuma 2 orang, ada yang 5 orang, soalnya berdasarkan banyaknya halaman tiap bab. Oh, berdasarkan bab ya. Ya, Jumlah mahasiswa sesuai halaman ya. Lalu presentasi sesuai gitu ya. halaman. Ya, tapi nggak pakai makalah.
presentasi PPT. PPT. Jadi kan bukunya bahasa Inggris. Nah, Iya. itu kita disuruh ngebedah, nganalisis itu bukunya, terus dipindah ke PPT. PPT-nya bahasa Indonesia. Kemudian presentasinya boleh milih mau Indonesia, Inggris, atau Arab. Presentasi bisa Arab, Inggris, Indo ya. Kalau UTS-nya apa UTS-nya itu? UTS-nya tulis. Oh, tulis ya. Esai ya? Ya, esai. Ya. Kalau pengembangan bahan ajar siapa Mbak? Dosen Ustadz Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ada RPS? Ada. Ada RPS. Apa ini? Makalah? Makalah. Makalah. Kelompok. Makalahnya Arab, PPT-nya juga Arab. Makalah Arab, PPT Arab. Apa? Penjelasannya Arab juga? Presentasi? Penjelasannya mix sih, bisa Indonesia, bisa Arab. Cuman biasanya teman-teman itu biarpun diwajibkan Arab, biasanya tetap dicampur sama Indonesia. Oh, Soalnya biar memudahkan yang menerima juga. iya. Campur. Untuk memudahkan ya. Kalau UTS-nya berarti UTS-nya tulis esai ya? esai. Iya, KKM, PTK terakhir nih yang semester 6 PTK. Ada RPS-nya Mbak ya? PTK ada. Ada RPS ya. PTK ini dosennya Ustadz Bisri. Bisri ya. Bisri Mustafa ya? Nggih. Bisri Mustafa. Pakai makalah ya? Maka dia itu dibagi jadi dua, sebelum UTS sama setelah UTS. Ya. Nah, yang sebelum UTS itu belum ada makalah. Jadi penjelasannya murni dari beliau. Iya. Tapi kami ditugaskan untuk setiap sebelum pembelajaran itu harus meresum materi yang akan dijelaskan besok. Iya, jadi tapi sebelum harus resum ya Ya, pembelajaran. nanti rencananya itu presentasinya mulainya setelah UTS. Oh Cuman iya. karena kondisi seperti ini belum tahu nanti dilanjutkan apa tidak. Ya. Presentasi setelah UTS ya. Ya, Ya. Kalau UTS-nya kemarin UTS-nya tulis esai ya. esai. Ya. Kalau semester 5 tadi kualitatif, metodologi penelitian kualitatif ya. Ya, Ustadz siapa ini? Ustazah Mamnu Atul juga. Cuman karena beliau saat itu harus ke Mesir ya, 3 bulan. Jadi diampu sama asistennya namanya Ustazah Risna. Oh, jadi diampu asisten. Asisten namanya Ustazah Risna ya. Ada RPS Mbak ya? RPS-nya ada berarti? Bentar. Udah lupa kalau ini kali. Ada. Ada RPS. Ada. Ada. Sistemnya makalah? Sistemnya itu ada tiap mahasiswa punya 2 tugas. Yang satu itu jadi ada, kita kemarin makainya 3 sumber untuk kualitatif itu. Iya. Yang pertama artikelnya Profesor Muji Raharjo, kemudian buku Muji. judulnya apa ya? Pokoknya 3 sumber ya? Ya, bentar dilihatin judulnya. Iya. Bukunya, yang pertama Nah, kan ada 3. Yang pertama itu punya artikelnya Profesor Muji. Ya. Kemudian yang untuk presentasi kelompok itu bukunya Rotelis.
Prof. Pelis. Judulnya, ya bukunya Rotelis, judulnya Language Teaching Research Language Teaching Research, Prof. Elis ya. Research and Language Pedagogy. Research and Language Pedagogik. Ini untuk tugas makalah ya, presentasi ya? Bukan makalah, presentasinya PPT. Untuk presentasi PPT. Jadi ya, kelompok. Ya, jadi sama PPT-nya bahasa Indonesia juga. Jelasinnya bisa milih dari 3 bahasa itu. Indonesia, penjelasan bebas ya. Nah, Satu lagi buku sumber yang ketiga itu judulnya The Cambridge Guide. The Cambridge Guide. Cambridge Guide Guide to Research in Language Teaching and Learning. Research in Language Teaching and Learning. Ya. Pengarangnya James Dean Brown. James Dean Brown ya. Nah, jadi kalau tadi sumber yang ini itu kita ditugaskan untuk membuat PPT juga, bedanya individu. PPT individu ya. Nah, Ya, jadi tiap minggu ada. Jadi di RPS-nya itu nanti ada tiap pertemuan itu ada 2 judul, ya. 2 topik. Yang pertama topik untuk presentasi kelompok, yang kedua topik untuk PPT, tugas PPT individu. Nah, yang PPT individu ini nggak dipresentasikan tapi dikumpulkan. Ya. Individu tidak dipresentasikan ya. Ya, dikumpulkan aja. Tapi sistemnya sama, pakai PPT-nya bahasa Indonesia. Iya. Jadi sumbernya dari Inggris diterjemahkan ke Indonesia. Iya. Balagoh, kalau Balagoh ada RPS-nya, Balagoh 1. Balagoh 1 ada. Ada RPS. Ustadz siapa ini? Ustadz Idrus juga. Oh, Idrus. Tadi itu. Berarti sistemnya sama ya tadi ya? Sama-sama kalau Idrus. Sistemnya sama dengan Balagoh 2 tadi ya? Ya. Nah, Balagoh 2. Kalau Nahwu berapa ya? 4 ya? Nahwu 4. Ada RPS? Ada RPS. Dengan Ustadz Abdul Aziz. Abdul Aziz. Sistemnya makalah. Enggak, dijelaskan penuh sama beliau. Oh, dijelaskan full. Ya. Oleh dosen. Punya pakai mulahos Arabia sama Jami Udurus sama Nahwadi. Satunya apa sih? Audahul Manahij. Oh, Aldo, mulahos, Jami Udurus. Itu sama dong. Mustakili dong. Gimana? Mustakili dong. Gimana? Bukunya Audahul Manahij kan mustakili ya. Oh iya. Ya. Jadi kayak tiap topik gitu tergantung dosennya. Iya. Beliau mau pakai sumber yang mana gitu. Cuman kitanya menyesuaikan aja. Iya. Ini mahasiswa mendengarkan aja gitu ya? Iya, tapi beliau itu punya konsep everyone is a teacher. Jadi kapanpun beliau menunjuk mahasiswanya harus bisa untuk menjelaskan ke depan. Konsep everyone is a teacher. Jadi kitanya nggak mau tiap malam itu mesti belajar dulu mahasiswa tentang materinya. harus siap gitu ya?
harus Iya. siap menjelaskan ya. Kalau UTS UASnya Dan semuanya tulis. tulis ya. PBA dasar siapa ini? Sama dengan yang tadi, PBA dasar. Bukan. Ustazah Zakiyah. Oh, Zakia Arifa ya. Ya. Pakai RPS ya? Oke. Pakai RPS ya? RPS. Enggak, Pak. Tidak ada Nggak RPS. pakai RPS, jadi langsung dibagi per kelompok. Jadi dibagi langsung ke 6 kelompok. Kan untuk PBA dasar berarti untuk tingkat MI atau SD ya. Jadi kelompok 1 kelas 1 SD, kelompok 2 kelas 2 SD. Eh, Nah, terus tiap kelompoknya itu punya tugas untuk analisis kurikulum, RPP, silabus, dan bahan ajar. Menurut tugasnya kelasnya masing-masing. analisis kurikulum ya, Ya, silabus dan bahan ajar. Presentasi enggak? presentasi. Presentasi. UTS-nya apa ini? UTS-nya apa ya kemarin? Tulis. UTS-nya bentar. Kalau nggak salah tanda tangan aja sih, cuman ada tugas analisis gitu juga kayaknya kalau nggak salah. Tanda tangan dan tugas analisis ya. Iya. Iya. Pengembangan media dan sumber ajar ya. Ya, Ustadz siapa ini? Pengembangan media. Ustadz Syaiful. Saiful. Pakai RPS ya? Pakai RPS. Makalah? kalau nggak. Tidak. Jadi kita itu kemarin ditugaskan untuk mengembangkan media. Jadi kita ngembangin media dan rata habis itu dipresentasikan kelompok. Mengembangkan media. Lalu presentasi kelompok ya. Ya, Iya. Medianya macam-macam gitu ya. medianya sih macam-macam, cuman teman-teman biasanya rata-rata memanfaatkan PPT. Umumnya memanfaatkan PPT. UTS Ya. UTS-nya itu apa? Menyiapkan tanda tangan aja sama nyiapin konsep buat media itu. dan konsep media. Jadi satu semester itu kita memaksimalkan media yang mau dibuat. Kalau UASnya sama ya, media ya. Ya, Membuat media ya. ya. Iya. Kalau bimbingan konseling, Dengan konseling Ustadz Muklis Muklis ya. Ahmad Muklis. Enggak. Ahmad. RPS ya. RPS. Iya, apa makalah ya? Nah, Makalah presentasi ya. dan ada tugas nulis blog. Bisa milih mau Kompasiana atau Kumparan, tapi teman-teman mayoritas pakai Kompasiana. Nulis. Jadi tuh tiap minggu rutin harus nulis topiknya yang relevan dengan di RPS. Iya. Jadi tiap minggu itu beda misalnya. Siana, tapi dipilih Kompasiana ya. Ya, Jadi tiap minggu setiap mahasiswa harus nulis ya. ya. Setiap minggu mahasiswa harus nulis. Kalau ininya Terus di mata kuliah beliau itu juga dia pada presentasi, mahasiswanya dikasih angket gitu. Jadi kita yang nilai presentasi teman-teman kayak gimana. Jadi beliau menilainya juga berdasarkan penilaian kita. angket untuk menilai teman ya. Ya, Bagus ini. Terus UTS-nya? UTS-nya lisan. Oh, lisan. UAS-nya lisan. Lisan. UAS lisan.
Evaluasi dosennya Ustadz Bisri. Bisri Mustafa. Pakai RPS ya? Pakai. Pakai RPS. Makalah ya? Makalahnya setelah UTS. Makalah setelah UTS. Sama dengan yang tadi ya? Ya, sama konsepnya sama dengan. Nah, ya. Sama berarti persis dengan yang tadi apa itu Ustadz Bisri ya? Iya, PTK. Iya ya, beliau ngajar apa PTK ya, PTK ya. Sama ya, sampai UTS UASnya sama ya? Iya, tes tulis. Iya. Maharoh kitabah 3. Maharoh kitabah Ustadz Nur Hadi. Nur Hadi pakai RPS ya? Pakai. Nur Hadi pakai apa? Makalah. Makalah. Kayaknya pernah ngajar tadi semester 6 Nur Hadi ya, ada ya. Sama dengan itu makalah Ya, itu sebelum UTS presentasi. UTS-nya beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau Maharoh kitabah itu jadi kita itu disuruh presentasinya tuh bukan presentasi makalah gitu, enggak, kita tuh kayak ngebuat tulisan gitu. Sebelum UTS ya, yang sebelum UTS itu ngebuat tulisan 1 paragraf 2 paragraf tentang pembelajaran bahasa Arab. Iya. Nah, nanti kita disuruh ngebacain di depan, terus teman-teman disuruh analisis paragraf itu. Paragraf tentang pembelajaran ya? Ya. Tentang pembelajaran bahasa Arab, lalu dianalisis teman ya? Ya. Kalau setelah UTS? UTS-nya itu kan kemarin disuruh buat proposal penelitian. Ya. Metodenya terserah. Nah, kemudian setelah UTS itu proposal yang kita buat pas UTS itu kita presentasikan di depan kelas. Oh ya ya. Kemudian dianalisis bareng-bareng kayak kenapa ngambil judul itu, kenapa ngambil metode itu gitu. Iya ya. Rumusan masalahnya seperti apa, tujuan masalahnya seperti apa kayak gitu. UTS dan dianalisis ya? Ya. Analisis bersama ya. Terus ini Sinaat Al-Mu'jam, ini siapa Mbak? Ustadz Taufik. Ustadz Taufik ya. Ya, Ustadz Pakai Taufik. RPS? Pakai RPS nggak? Ingat saya nggak diberitahu kita RPS-nya. Tidak diberi ya. Ya, jadi beliau selama 1 semester itu beliau yang menjelaskan. Ya. Tapi masih penuh menjelaskannya itu selama sebelum UTS. Soalnya setelah UTS itu kita udah mulai dibagi kelompok untuk membuat kamus. Ya, ya. Jadi setelah UTS itu lebih berfokus kepada pembuatan kamusnya. Setelah UTS bagi kelompok buat kamus ya. Ya. Buat kamus. Teorinya apa biasanya kalau di kamus nih Mbak? Isinya itu. Teori apa nih maksudnya? Kan sebelum UTS tadi dosen menjelaskan apa aja yang dijelaskan beliau biasanya. Seputar apa? Lebih terkait leksikografinya sih, kayak sejarah leksikografi, terus apa namanya, isi kamus itu apa, terus jenis-jenis kamus, kemudian sejarah kamus, jenis-jenis kamus, ada kamus bahasa, proses pembuatannya juga. Iya. Pembuatan kamus ya. Ya. Kalau UTS, UAS? UTS-nya itu via Google Classroom. Jadi kita dikasih semacam gambar, kalau nggak salah ingat, itu gambarnya tentang peta konsep dari bahasa dibagi 2, yang bahasa murni sama bahasa ilmu terapan itu. Ya. Kemudian kita disuruh menjelaskan maksud dari peta konsep itu yang UTS. Bahasa murni terapan. Ya, kemudian disuruh ngejelasin
di Word gitu, di Word terus dikumpulin lewat Google Classroom. Jelaskan di Word dan diupload di Google ya, Ya, di Google Classroom. Google Classroom. Kalau UASnya Kalau UASnya itu hasil akhir kamus. kelompok. Proyek kelompoknya. Oh, kelompok ya. UAS Ya. kelompok hasil akhir kamus ya. Ya. Ada yang ribuan Itu halaman. software-nya dikumpul lewat Google Classroom, terus hardnya juga tetap dikumpul. Jadi dicetaknya versi kamus beneran jadi kamusnya gitu juga dikumpulin. Iya. Classroom dan dicetak. Ada yang ribuan halaman. Gimana? Ada yang sampai bikin ribuan halaman nggak? Nggak ada. Maksimal kayaknya kalau di kelas lain ada. Oh, kita itu meninjau dari jumlah kosakatanya. Oh gitu ya ya ya. Minimal berapa? Nah, kalau kelas lain itu sebenarnya nggak dibatasin sih minimalnya kayak gimana, tapi kayaknya kalau di kelas A sendiri tuh paling banyak di kisaran 300 sampai 400. Kosakata Tapi ya? kalau di kelas lain itu kayak katanya ada yang sampai 1000. 3.000 ya. Ada yang 1000 kosakata ya. Ya, itu kalau di kelas lain. Kalau di kelas A maksimal sekitar 300 sampai 400-an. Nggak ada. Nanti ini lagi dipakai dulu pintar. Perencanaan pembelajaran ini Ustadz siapa, Mbak? Ustaz Nur Hadi juga. Oh, Nur Hadi. Ya. Pembelajarannya sama ya kalau Ustadz Nur Hadi? Kalau yang perencanaan pembelajaran itu ada RPS-nya, terus makalah. Ada RPS, makalah ya, makalah. Ya, Kalah kelompok. ya. Oh, terus UTS UTS UAS-nya nggak ada. UTS UAS nggak ada. Jadi perencanaan pembelajaran ini makalah aja gitu, hanya makalah terus presentasi, tanya jawab gitu ya? Ya, Nah, ya. udah. Cukup. Soalnya beliau itu lebih ke keaktifan gitu, jadi setiap ada yang bertanya langsung ditandain di absensi. Baik bertanya, tanggapan, pokoknya harus ambil Iya. peran dalam kelas. Pembelajaran di kelas ya. Di kelas. Tadi ada yang kelewat e-learning ya. E-learning itu siapa, Mbak? Semester 6 ya. Iya, E-learning sekarang itu Ustadz Taufikur Rahman juga. Taufikur Rahman. Ada RPS ya? Nggak ada. Tidak ada RPS. Maksudnya Jadi e-learning itu kita disuruh nyari macam-macam LMS selain Google Classroom dan e-learning kampus. Jadi kan banyak tuh kayak Ruang Guru atau Zenius kayak gitu. ya, Jadi kita dibentuk kelompok, ada 7 kelompok. ya. Kemudian tiap kelompok itu disuruh nyari LMS, kemudian mereview LMS-nya mulai dari sejarah, fitur-fitur, Ya. terus kelebihan kekurangan, sama kontribusi LMS tersebut untuk pembelajaran bahasa Arab. Menjelaskan masing-masing LMS ya. Ya, jadi LMS-nya kita bebas mau milih LMS apa. Mau dalam negeri, luar negeri, berbayar sama gratis, terserah kita milih. Ya. Itu Fitur, PPT aja, nggak pakai makalah. sejarah, ambil kipas kontribusi. yang Doraemon atau lagi. PPT aja ya, Ya, tanpa makalah. Udah gitu aja ininya presentasi gitu ya. ya UTS-nya belum, kemarin nggak ada UTS-nya. Tidak ada. Ya, terus kalau di sana full pakai bahasa Arab ya pembelajaran ya? Nggak juga sih, Nah, berapa persen? tergantung dosennya. Tergantung dosen sih, masing-masing dosen beda. Nah, Biasanya tuh kayak cuman, biasanya kalau penjelasannya itu lebih mayoritas tetap bahasa Indonesia. Cuman biasanya ada istilah-istilah itu, istilahnya tetap pakai bahasa Arab. Misalnya kayak istilah evaluasi, istilah perencanaan, iya iya. istilah analisis, itu pakainya bahasa Arab. Tapi kalau untuk penjelasan, mayoritas dominannya itu tetap bahasa Indonesia. Iya. Terus kalau ini e-learning yang udah pakai e-learning
Maksudnya yang udah pakai e-learning gimana? Ya, dalam pembelajarannya pakai e-learning jarak jauh gitu. Online itu. Makanya kalau kita sih makanya kalau e-learning ya Google Classroom kalau untuk pemakaian di pembelajaran ya. Iya, siapa aja tuh yang udah pakai? Oh, yang sebelum daring atau kan soalnya kalau yang sekarang kan semuanya terpaksa pakai e-learning kan. Yang sebelum. Kalau yang sebelum itu ya mata kuliah e-learning, kemudian kalau yang semester 6 ya, Ya. e-learning aja. Aja ya. Kalau mata kuliah Ya. semester sebelumnya? Ada. Kalau semester sebelumnya itu BK pakai Google Classroom, BK pakai Google Classroom. Bimbingan konseling Google Classroom, kemudian PBA untuk pendidikan dasar itu pakai e-learning kampus. PBA pendidikan dasar pakai E-learning kampus. Ustaz Zakia ya? Ya, Ustazah Zakia. Kalau Ustazah itu Nuril nggak pakai? Ustazah Nuril kurang tahu ya, soalnya saya belum pernah diajar sama beliau. Oh gitu ya. Ya deh, Mbak Mahara ya namanya ya. Namira. Namira. Iya. Terima kasih nih waktunya ini diganggu di ini Oh, oke, nggak apa-apa. Ya. Kebetulan lagi istirahat aja sih, Iya. baru selesai packing buat pulang. Oh gitu Makanya ya. tadi ngiranya dari travel, soalnya waktu-waktu dekat ini harusnya dihubungin sama travel. Oh gitu. Ini orang mana ini? Orang jauh ya? Dari Malang jauh lagi? Halo? Ya. Orang Malang apa orang mana? Saya asli Sorong. Oh, Sorong. Bukan asli juga sih, domisili sana. Cuman memang ayah sama ibu bukan asli sana. Cuman lahir besarnya di sana. Papua ya? Ya, Papua Barat. Wah, luar biasa jauh ya. Ya deh, sukses. Mudah-mudahan selamat dan sukses ya. Ya, Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.